Halo, aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Dan kali ini, kita bakal bahas topik yang mungkin lagi kalian bingungin sekarang ya, antara milih jurusan dulu atau universitas dulu. Karena buat milih jurusan dan univ ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Dan kamu gak boleh gegabah, karena sekalinya kamu salah milih jurusan, antara 4 tahun kamu gak nyaman belajar atau kamu harus keluar biaya dan tenaga lagi untuk pindah prodi. Tapi gak perlu panik, gak perlu khawatir, karena di sini aku bakal nuntun kalian untuk milih universitas dan juga jurusan yang tepat dan cocok buat kalian. So, sebelum masuk ke videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal upload video yang lebih menarik lagi. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya milih jurusan dan univ itu nggak gampang ya. Perlu observasi yang mendalam, sedetail mungkin kalau bisa. Terlebih banyak kesalahan yang sering dilakukan orang-orang yang selalu beruntun terjadi tiap tahunnya. Nih ya, di antaranya itu terlalu fokus pada universitas bergengsi, sampai mereka gak peduli mau di jurusan apa aja. Apa kamu sekarang lagi gitu? Ada juga yang terlalu khawatir mikirin stigma masyarakat, atau yang paling parah itu asal milih prodi ya waktu daftar. Nah, perlu kamu perhatikan baik-baik ya, seandainya kita salah milih jurusan itu, kamu bakal merasa ketidaknyamanan gitu sejak tahun pertama kuliah. Kamu bakal mikir nih, apa kamu bakal maksain untuk 4 tahun belajar hal yang enggak kamu suka, atau kamu harus ngeluarin tenaga lebih dan juga duit orang tua lagi gitu ya untuk daftar ke jurusan lain. Emang buat keputusan di masa depan itu nggak mudah ya. Bahkan aku sekarang aja masih struggle nih buat milih kerja aku nanti ke depannya mau kayak gimana. Aku masih lagi observasi buat 2 tahun setelah lulus nanti. Nah, jadi mana dulu nih yang harus diperhatiin? Univ dulu atau jurusan dulu? Jawabannya adalah keduanya. Baik antara univ ataupun jurusan itu sama-sama perlu diperhatikan bareng-bareng ya. Karena kalau kita milih univ kan kita harus pilih juga jurusannya. Begitupun ketika kita milih jurusan harus mikir nih univnya mau di mana. Nah, tapi kalau misalnya secara mikro, aku saranin untuk pilih jurusan dulu, baru ke univ. Maksudnya ini secara detail ya, tapi secara gambaran besar itu kamu harus pertimbangin keduanya secara bersamaan. Nah, alasan kenapa aku saranin untuk milih jurusan dulu daripada univ secara mikro adalah karena untuk milih jurusan ini lebih sulit ya. Kenapa lebih sulit? Karena kalau misalnya mikirin univ kan kita mikirin lingkungan hidupnya kayak gimana, biayanya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau nentuin jurusan itu kita harus pertimbangin apa yang bakal kita pelajari sesuai dengan cita-cita kita. Apa yang bakal kita pelajari yang setidaknya kita bakal enjoy gitu ya menjalaninya walaupun tantangannya bakal berat. Jadi jawaban yang tepat untuk milih jurusan itu nggak sekedar dari internet ataupun dari lingkungan gitu ya, tapi dari diri kita sendiri. Nah, gimana caranya biar kita tahu jurusan yang tepat dengan diri kita adalah kamu coba cari minat dan bakat kamu ada di mana. Dari situ, kamu bisa list jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Pengalamanku sendiri waktu itu, awalnya aku coba list sekitar 5-7 jurusan yang aku suka gitu. Abis itu aku lakukan tes-tes psikotes gitu, terus kayak banyak mengenali diri sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya jurusan yang paling cocok denganku adalah manajemen, jurusan yang aku tekunin sekarang gitu. Dan ya aku bersyukur banget di sini aku sangat enjoy gitu ya. Dan ketika aku masuk ke semester baru, lihat pelajaran-pelajaran baru tuh jatuhnya excited gitu. Nah, jadi ingat ya, pilih jurusan yang cocok dengan minat dan bakat kamu. Setelah itu pilih universitas yang menyediakan jurusan tersebut. Tapi nggak sekedar menyediakan jurusan ya, cari juga univ dengan akreditas terbaik, dengan kualitas terbaik juga, biar kamu ada semangat untuk berjuang mendapatkan yang terbaik. Ya karena sebenarnya nggak semua univ itu punya akreditas yang sama ya buat semua jurusannya gitu, maupun dengan jurusan juga gitu. Nah, bisa jadi kedokteran di Universitas A itu bakal lebih bagus daripada kedokteran di Universitas B yang lebih bergengsi. So, cari jurusan yang membuat kamu senang dan tertantang untuk menekuninya, dan juga universitas yang bisa membantu kamu untuk berkembang dengan kualitas yang dimilikinya. Nah, tapi lagi-lagi, kesalahan yang sering dilakukan orang itu adalah terlalu lama mikirin jurusan, sampai-sampai dia lupa kalau misalnya dia harus belajar gitu. Tahu-tahu waktunya udah sempit. Apalagi kalau lagi pandemi ya, kita kan nggak bisa lihat teman-teman yang lagi belajar ambis nih di kelas gitu, ataupun bisa tanya-tanya ke guru gitu. Hal-hal ini sebenarnya merupakan motivasi gitu, tapi karena kita nggak mengalaminya, karena kita ada di rumah gitu 24 jam, jadi itu bisa menjadi hambatan buat kita. Nah, tapi hambatan itu bukan berarti halangan ya. Kita harus tetap bisa semangat dan cari motivasi lain nih, biar kita tetap bisa semangat untuk belajar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tetap belajar selagi mencari jurusan dan universitas yang paling fix. Nah, seenggaknya ya, kalau misalnya kamu udah tahu ranah kamu bakal ke ranah saintek atau sosum, kamu bisa mulai belajar nih. Dan salah satunya kamu bisa belajar lewat ruang guru.
Pasti teman-teman udah tahu dong ya sama Ruang Guru. Dan baru-baru ini aku nemuin produk baru Ruang Guru yang emang masih fresh gitu ya, masih hot gitu. Yang mana ini merupakan inovasi yang bagus banget menurut aku, karena bisa bikin kita belajar lebih interaktif walaupun secara online gitu. Terutama saat pandemi gini, yaitu Brain Academy, program baru Ruang Guru yang berisikan bimbel online secara live dengan Star Master Teacher yang bakal membantu berbagai persoalan kita dalam belajar secara interaktif tentunya. Jadi di sini kamu bakal berinteraksi secara langsung ya sama Star Master Teacher ini gitu. Kamu bisa melakukan sesi tanya jawab juga ketika pelajaran sedang berlangsung. Nah, selain belajar langsung lewat pertemuan ini, kamu juga bakal disediakan yang namanya klinik PR, yaitu konsultasi PR lewat Google Meet, dan kamu juga bakal dapat forum tanya jawab, di mana kamu bisa saling share soal dan berbagi jawaban juga di situ, bareng teman-teman lain. Dan gak nyampe situ ya guys, masih ada lagi fitur lainnya. Kamu juga bakal dapat konseling private dengan konselor bisa lewat chat ataupun Google Meet. Ada juga kelas pengembangan diri dan kelas hobi. Jujur sih, aku pribadi tertarik sama kelas pengembangan diri dan kelas hobi ini gitu. Karena kita selain belajar materi-materi yang ada di kurikulum sekolah gitu ya, kita bisa belajar hal-hal lain. Kayak misalnya pengembangan diri, persiapan masuk PTN gitu, ataupun kelas Korea gitu kan, bahasa Korea, belajar musik. Hal-hal itu bisa kita pelajari di Brain Academy ini. Dan menurutku pribadi ya, kayaknya Brain Academy ini emang mau nonjolin nih sisi interaktifnya dari belajar secara online. Jadi kita nggak sekedar nonton secara pasif ya, tapi kita juga bisa berinteraksi langsung dan bertanya. Jadi kita nggak sekedar belajar secara pasif nonton gitu ya, tapi kita juga bisa berinteraksi dan ada lebih hidup gitu ketika belajar. Nah, kalau kamu tertarik untuk baca lebih lanjut, kamu bisa klik websitenya Brain Academy di kolom deskripsi di bawah ya. Dan spesial nih buat kamu yang udah nonton video ini sampai menit ini, kamu berkesempatan untuk mendapatkan diskon hingga 62% untuk berbagai macam produk Ruang Guru. Dengan memasukkan kode voucher, diskon Doki. Wah, gede banget sih ya, 62% ini dapat dengan hanya menulis diskon Doki. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aplikasi Ruang Guru di Play Store ataupun App Store, lalu daftarkan diri kamu sekaligus berlangganan paket yang sesuai kebutuhan kamu. Nah, di situ kamu bisa masukkan kode voucher diskon Doki. So, manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan persiapan lebih baik ya, untuk memilih jurusan dan univ yang kamu impikan. Nah, setelah kita cukup aware dengan jurusan dan univ yang akan kita pilih, dan juga media belajarnya dengan Ruang Guru, sekarang saatnya aku untuk kasih beberapa hal yang perlu kalian pertimbangin, biar kalian bisa lebih mantap lagi dalam memilih jurusan dan univ. Yang pertama adalah, apa plan kamu setelah lulus kuliah nanti? Ini emang masih agak jauh, tapi ini penting ya, biar kamu kegambar nih, prospek kerja kamu bakal kayak gimana. Karena di umur kita sekarang ini udah gak zamannya sekedar ngurusin cita-cita ya, tapi juga kita harus membuat plan. Nah, untuk membantu kamu mempersiapkan plan ini, kamu perlu juga untuk research gitu. Bisa di internet, atau tanya orang sekitar gitu ya, tanya orang tua, tanya temen gitu. Sambil mikir-mikir sendiri, setelah lulus kuliah nanti, aku pengen kerja di apa sih? Selanjutnya adalah pertimbangin availability atau ketersediaan kamu dalam milih univ dan jurusan. Coba cari tahu nih kurikulum di jurusan yang bakal kamu pilih itu kayak gimana sih belajarnya dari satu semester ke semester lainnya. Dan pertimbangin nih, ketika baca ini, kamu bakal excited atau malah justru terbebani sama mata kuliahnya. Nah, dari situ kamu udah dapatkan kesimpulannya. Nah, perhatikan juga UKT di universitas tersebut ya. Kalau misalnya mahal, apa ada beasiswa yang bisa nge-cover UKT-nya? Dan kita juga perlu perhatikan jaraknya sejauh apa, dan juga lifestyle-nya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Dan hal yang paling penting banget untuk kamu lakukan adalah research. Ini saking pentingnya ya, karena segala bentuk informasi ini bakal berguna banget buat kita membuat gambaran nanti kita kuliah bakal kayak gimana. Ya sama aja kalau misalnya kita sekedar mengandalkan asumsi gitu ya, atau opini pribadi, itu belum tentu terjadi di jurusan atau univ tersebut gitu, karena kita belum benar-benar terjun di sana. Nah, paling gampang untuk research ini adalah lewat Google. Kamu coba cari jurusan ini di universitas ini tuh kayak gimana. Atau kamu juga bisa lewat Instagram, lewat Twitter, atau yang paling berguna menurut aku adalah kamu cari mahasiswa aslinya. Tanya-tanya sedalam mungkin gitu ya, Kak, ini di jurusan ini kayak gimana, di universitas ini tuh lingkungannya gimana. Alias kamu bisa tanya-tanya dari testimoninya langsung gitu. Dan yang gak kalah penting adalah berjuang yang terbaik. Kadang kalau misalnya kita kelamaan mempertimbangkan itu, jatuhnya kita malah ragu sama diri sendiri ya. Dan dari situ kita bisa aja menentukan pilihan yang ada di zona nyaman kita. Kalau kamu sempat kepikiran kayak gitu, segera tepis jauh-jauh. Kamu berhak mendapatkan jurusan di universitas yang kamu impikan, oke? Jadi kamu coba cari jurusan yang cocok dengan minat bakat kamu tadi, dan juga universitas dengan akreditasi terbaik dan kualitas terbaik. Biar dari situ kamu muncul motivasi untuk berjuang. Kalau aku juga bisa gitu untuk dapetin universitas itu.
So, kesimpulannya, baik milih jurusan atau universitas itu sama-sama penting dan bisa dilakukan secara bersamaan. Cari jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu, setelah itu pilih universitas dengan akreditas dan kualitas terbaik dari jurusan tersebut. Gak perlu buru-buru, karena setiap univ dan jurusan itu punya tantangannya masing-masing ya. Kamu masih punya waktu yang panjang untuk pertimbangin ini. Tapi sambil belajar ya, mungkin sekian dari aku, sekarang giliran aku yang bertanya ke kalian ya. Untuk sekarang, kamu udah pilih jurusan dan universitas apa sih? Dan apa itu udah fix? Apa kamu masih mikir-mikir lagi? Boleh jawab di kolom komentar di bawah ya. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dari sini kamu jadi terinspirasi dan termotivasi buat milih jurusan dulu atau universitas dulu ya. Dan sambil belajar tentunya. Biar kamu tetap mendapatkan asupan edukasi seperti ini lagi, kamu bisa support aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya. Dan rencananya beberapa waktu ke depan, aku juga bakal upload video yang sesuai dengan situasi kalian sekarang gitu. So, see you guys on the next video. Bye-bye!